وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Bapak Ibu dan saudara sekalian, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di sore hari ini, sore menjelang malam ini, Allah pertemukan kita dalam kajian di setiap hari Rabu, malam, Kamis. Di kesempatan kali ini saya diminta oleh Ustaz Abdul Karim untuk menggantikan beliau untuk menyampaikan materi selingan, ya, karena beliau tidak bisa hadir di kesempatan malam hari ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita mohonkan agar tercurah dengan limpah kepada uswah hasanah kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang beriman yang senantiasa mengikutinya, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Baik, kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi selingan yang memang kalau panjenengan mungkin mengikuti beberapa tempat. Bagi saya pribadi, materi ini menjadi sebuah materi yang sedang cukup sering saya sampaikan di beberapa tempat. Mungkin sebagian jamaah di sini juga pernah mendapatkan materi ini dari saya, bahkan dalam waktu 1 atau 2 pekan kemarin, tapi tidak jadi masalah. Insya Allah yang sudah mendengarkan ada update kayak ini ya, antivirus saja diupdate, maka ilmu pun juga harus diupdate, ada hal yang baru. Kali ini saya menyampaikan materi di saat pasangan tidak sesuai dengan impian. Wah, ini kayaknya sama rumah tangga. Ketika pasangan tidak sesuai dengan impian panjenengan, bapak-bapak yang sudah menikah, apakah istri panjenengan itu sudah sesuai dengan impian jenengan? Sudah, Pak? Sudah. Alhamdulillah, Bu. Ibu yang hadir kajian di malam hari ini, yang suaminya juga hadir, alhamdulillah, Ibu sudah sesuai dengan impiannya Bapak. Sebaliknya, saya juga pengen tanya Ibu, apakah sudah merasa bahwa suaminya itu sesuai dengan impian panjenengan? Ya? Alhamdulillah. Tapi adakah hal-hal yang mengecewakan panjenengan? Ibu, ada sesuatu yang oleh bapak-bapak itu bagi panjenengan dengan merasa kecewa? Tidak? Beneran ini? Bapak-bapak? Ada. Iya. Harus ditutupi, betul, karena memang itu adalah sebuah aurat. Nanti materi kita ada di sana. Sepertinya jemaah masjid Qobah
ini ya, agak malu-malu. Karena suatu saat saya pernah mengisi kajian di suatu tempat, apakah istrinya panjenengan tidak sesuai dengan yang jenengan impikan? Pasti, soalnya ada yang tidak pasti. Wah, kalau Madini berarti bisa jadi dia memasang sebuah ekspektasi yang tinggi. Sebagaimana sebuah kisah yang dulu pernah dialami oleh salah seorang generasi tabi'ut tabi'in yang pernah hadir di Baghdad, yang pada saat itu ada seorang perempuan yang sudah lanjut usia. Dia datang ke Baghdad dan kemudian menyampaikan ke khalayak ramai, bagi kaum laki-laki yang belum memiliki istri, silahkan bisa datang ke saya karena saya punya banyak stok akhwat. Maka berbondong-bondong kaum laki-laki yang belum punya istri atau yang pengen punya istri lagi untuk hadir. Kemudian ketika hadir satu persatu ditanya kriteria istri yang ingin kamu pinang atau kriteria perempuan yang ingin kamu peristri itu seperti apa. Beberapa di antara menyebutkan ciri-cirinya 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai pada salah seorang pemuda ketika dia menyebutkan kriteria itu, maka sang ibu yang menjadi ibu ini kita membahaskan dengan mak comblang atau biru jodoh bahasa kerennya sekarang. Kita memandang bahwa si laki-laki ini memiliki sosok impian seorang perempuan untuk dijadikan istri itu seorang perempuan yang sempurna. Sempurna biasanya mas-mas yang belum menikah impiannya apa? Kalau pengen punya istri, besok pengen punya istri yang seperti apa? Yang pertama, apa mas? Selain muslimah, ya, muslimah yang taat, yang salehah, kemudian biasanya yang ditonjolkan itu adalah sisi-sisi fisik. Cantik, tinggi, langsing, kaya, terus pintar, cerdas, penyayang kepada anak, pandai masak, minimal sarjana, berhati lemah lembut, bisa cari uang sendiri, dari keluarga yang kaya raya, anak tunggal. Atau ya berbagai macam ciri-ciri yang beliau sampaikan yang seolah-olah itu menjadi satu ciri yang sangat sempurna. Dan kemudian di tengah ciri yang sangat sempurna dan hampir sulit didapatkan, ternyata sang ibu tadi, si mak comblang tadi mengatakan, saya sudah menemukan calon istri yang cocok buat kamu. Kan kaget. Kriteria saya itu saya mencari di mana-mana nggak ketemu yang persis sesuai dengan yang saya dapat. Kok gampang ngomong kalau sudah ada yang cocok. Di mana dia? Tunjukkan ke saya. Di surga. Maksudnya hidup dari surga yang ada. Mananya emang pengen itu sing kaya ngomong iki mati yo dhisik sesuk bentuk sing kaya ngomong. Artinya gini, setiap orang itu di tengah kelebihannya, di tengah keunggulannya, pasti dia punya kekurangan. Yang mana inilah yang kadang-kadang luput dari pengamatan kita, yang mana kita senantiasa kalau ketemu dengan kekurangan itu seolah-olah kemudian ditonjol-tonjolkan, muncul-munculkan seperti itu. Padahal dia juga punya kelebihan yang lain. Maka Bapak Ibu serta saudara sekalian, ketika kita merasa bahwasanya pasangan kita, baik itu suami maupun istri kita, itu tidak sesuai dengan yang kita impikan,
ada beberapa hal yang perlu dikoreksi terhadap pemikiran kita. Yang pertama, kita harus muhasabah, introspeksi, mawas diri. Kenapa? Karena ketika kita banyak menuntut kepada pasangan saya harus begini, harus begini, kita tuh punya tuntutan yang banyak kepada dia. Sementara seringkali kita tidak muhasabah, kita tidak introspeksi. Apakah saya juga sudah menjadi pasangan yang sesuai dengan yang dia harapkan? Jadi kita itu pengennya menuntut. Sementara kita sendiri seringkali tidak pernah menghadirkan diri kita sebagai pasangan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh dia. Jadi seolah-olah kayak dalam sebuah rumah tangga itu pengennya, kesannya adalah saya dapat apa? Padahal seharusnya adalah ada proses take and give, menerima dan ada proses memberi. Jadi bukan hanya sekadar nek aku dari ujungmu ya aku terus gitu. Kalau kita mengharapkan untuk menerima terus, maka yang terjadi adalah kita akan kecewa. Seharusnya kita juga berpikir bahwasanya saya juga harus memberi. Supaya dari situlah kemudian ketika kita memberi dan pasangan kita ridho, maka dia menjadi senang, kita pun juga ikut senang. Bukankah orang yang memberi sesuatu kepada orang lain yang sedang membutuhkan, ketika orang yang membutuhkan itu menerima dengan senang hati, maka kita yang memberi juga ikut senang. Kita ikut bahagia. Maka Bapak Ibu, ini perlu jadi muhasabah untuk kita sendiri. Harus ada memberi dan menerima yang balance, yang seimbang. Kemudian yang kedua masih dalam proses muhasabah. Jangan-jangan ketika kita itu mengatakan bahwasanya saya kecewa dengan pasangan saya, jangan-jangan pasangan kita 2 kali lipat lebih kecewa daripada kita. Contoh, kadang-kadang malah ada yang suka cerita bahwa pasangan saya tidak sesuai dengan yang saya. Coba diinventarisir apa hal-hal yang tidak kamu sukai dari pasanganmu. Diinventarisir, kemudian ditulis, dicatat. Mungkin ada 10, dia menulis ada 10 hal yang menjadikan saya cocok sama dia, saya kecewa sama dia. Ketika suatu saat kemudian kita bertanya balik kepada pasangannya, apakah kamu juga sudah puas punya pasangan seperti ini? Enggak. Coba diinventarisir. Kadang-kadang jawabannya 2 kali lipat lebih banyak poinnya daripada orang yang pertama kali curhat tadi. Ya. Jadi proses memberi dan menerima ini harus seimbang. Jangan kemudian kita banyak menuntut. Dia harus banyak bisa memahami saya, dia harus paham saya, dia harus mengerti saya, tanpa kemudian kita memahami dia dan mengerti dia. Akhirnya ketika sama-sama seperti itu, ya nanti keduanya akan sama-sama merasa dikecewakan. Ya. Jadi harus ada komunikasi. Apa hal-hal yang selama ini menjadi tabiat kebiasaan saya yang itu tidak kamu suka, dan kita mencoba untuk memperbaiki. Ini yang pertama, yaitu kita muhasabah. Kemudian yang kedua, bahwa pasangan itu merupakan ujian. Dan sebetulnya bagi orang-orang beriman, segala hal yang ada di sekitarnya yang tidak sesuai dengan harapan dia, segala sesuatu yang menyedihkan dia, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan, yang dia harapkan, itu adalah ujian. Bukankah orang-orang beriman itu senantiasa diuji oleh Allah? Ya kadang-kala seseorang diuji dengan pasangannya, kadang-kala seseorang diuji dengan anaknya,
Kadang-kadang seseorang diuji dengan orang tuanya, diuji dengan mertuanya, kadang-kadang diuji sama tetangganya, kadang-kadang diuji dengan teman kerjanya, dan banyak hal yang kadang-kadang diuji dengan hartanya dan seterusnya. Maka orang-orang beriman harus melihat itu melalui kacamata hikmah, bahwa ada banyak hikmah yang bisa saya ambil. Ada sebuah kisah yang cukup menarik. Ada yang mengatakan kisah ini hanya kisah fiktif, tetapi ada salah seorang ustadz yang mengatakan kisah ini real terjadi di zaman dahulu. Ceritanya ada seorang raja, yang mana raja ini memiliki seorang perdana menteri yang sangat bijaksana. Perdana menteri ini sangat cerdas, menjadi penasehat utama sang raja, dan dia sangat bijaksana. Segala hal yang ingin diputuskan oleh sang raja itu senantiasa dikonsultasikan kepada perdana menteri. Suatu saat, ketika sang raja itu sedang memegang pisau dan hendak mengupas buah atau apa, ternyata tangannya terkena pisau itu dan jarinya hampir putus. Ya, karena saking tajamnya pisau. Dan kemudian dibungkus dengan kain supaya darahnya tidak mengalir. Dan sang raja ini punya kebiasaan yaitu berburu di hutan. Dan biasanya ketika sang raja ini berburu di hutan, yang menemani adalah sang perdana menteri dan beberapa orang prajurit, 3 atau 4 orang prajurit. Setelah tangannya tadi terluka, hampir putus, dibungkus dengan kain seperti itu. Kemudian sang raja ini masih tetap ingin berburu karena tidak ada aktivitas yang penting, kita berburu di hutan. Sampai kemudian dia melewati garis batas kerajaannya, dia masuk ke wilayah kerajaan musuh. Yang mana kerajaan musuh itu ternyata dipimpin oleh orang-orang yang bahasanya masih menganut animisme dan dinamisme. Kemudian sang raja, perdana menteri, dan kemudian beberapa prajurit itu ditangkap. Tapi sebelum peristiwa itu, ketika tangan sang raja itu hampir putus tadi, dia tanya kepada menteri, "Wahai menteri, ini tanganmu kok putus? Kamu kan orang bijaksana, perdana menterinya. Kamu kan orang bijaksana. Gimana? Bagaimana menurutmu dengan tanganmu yang putus?" Sang perdana menteri itu kemudian mengatakan, "Wahai raja, ambil saja hikmah." Dan biasanya kalau berangkat berburu itu bersama dengan perdana menterinya, karena pada saat dia sedang terluka tangannya itu, dia kemudian dia marah kepada sang raja karena ketika tangannya sakit, perdana menteri cuma mau ambil saja hikmahnya. Kemudian perdana menteri itu dimasukkan penjara. Ini sedikit salah tadi. Biasanya dia berangkat bersama perdana menteri, tapi pada saat itu sang perdana menteri ngomong ambil saja hikmahnya, kemudian perdana menteri itu dimasukkan penjara. Tidak sopan sama raja. Mosok nasihatnya cuma seperti itu, dijebloskan penjara. Dan kemudian sang raja berburu tanpa didampingi oleh perdana menteri, hanya didampingi oleh 3 orang prajurit. Kemudian dia keluar dari kerajaan sampai ke hutan dan ketemu dengan suku yang tadi penganut animisme dan dinamisme. Kemudian raja itu ditangkap dan 3 prajuritnya ditangkap. Setelah ditangkap, maka mereka kemudian dibawa ke seorang tukang sihir. Tukang sihir mengatakan bahwasanya ini adalah waktu kita untuk memberikan persembahan untuk para dewa. Kemudian sang raja dan 3 prajuritnya tadi dihadapkan pada tukang sihir. Ketika kita mau menyerahkan sesembahan, sesaji manusia ke para dewa, kita harus memilih yang terbaik. Maka sang raja dan prajurit itu diteliti seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ternyata prajuritnya masuk dalam nominasi karena tubuhnya sempurna. Sedangkan sang raja itu karena jarinya mau putus tadi. Kemudian sang tukang sihirnya mengatakan, ini tidak layak untuk dijadikan tumbal.
buang aja dia. Udah, buang aja. Akhirnya sang raja. Sehingga kemudian yang dijadikan tumbal adalah 3 prajurit. Ketika sang raja ini lari pergi pulang ke kerajaannya, siapa pertama kali orang yang dicari? Perdana. Kenapa? Sang raja ini kemudian berarti benar perkataan Perdana Menteri saya. Apa? Ambil saja hikmahnya. Ternyata hikmahnya adalah karena tangan saya hampir putus, saya tidak jadi dijadikan tumbal oleh suku primitif tadi. Berarti memang benar katamu, ada hikmah dari jariku yang hampir putus. Dan kemudian ketika Perdana Menteri itu dibebaskan dari penjara, Perdana Menteri juga berterima kasih kepada sang raja. Saya juga sudah mau penjara, saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau penjara. Lu di penjara apa terima kasih? Lah kalau tidak kamu penjara, saya kan kamu ajak berburu. Dan kalau saya kamu ajak berburu, tubuh saya kan masih sempurna. Bisa jadi saya juga ikut jadi tumbal. Maka Bapak dan Ibu serta saudaraku sekalian, inilah hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ayat ini berbicara tentang pasangan, tentang suami atau istri. Fa in karihtumuhunna, jika kamu tidak menyukai mereka. Ayatnya kan unik. Wahai para suami, kalau kamu tidak menyukai istrimu, wahai para suami, kalau kamu tidak mencintai istrimu, atau sebaliknya, wahai para istri, kalau kamu tidak mencintai atau tidak menyukai suamimu. Padahal yang namanya orang menikah itu biasanya suka sama suka. Ada nggak orang menikah tanpa rasa cinta? Ibu-ibu dulu menikah pakai rasa cinta dong. Bapak-bapak, loh, ini kan ayatnya unik. Kalau kamu tidak menyukai mereka, kalau kamu tidak menyukai pasanganmu, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Bapak Ibu, kadang-kala dan sering kali kita mendapati hal-hal yang disukai oleh manusia itu ternyata nanti akibatnya buruk. Apa contohnya? Contoh makan atau minum minuman yang manis yang mengandung gula, itu kan banyak disuka. Sesuatu yang sangat disuka. Tetapi tidak semua sesuatu yang kita sukai itu nanti menghadirkan akhir atau ending yang baik. Kadang-kadang sesuatu yang disukai itu malah justru nanti buruk akibatnya. Ya contohnya gula itu tadi. Oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, gula atau penyakit diabetes mellitus itu menjadi pembunuh terbesar urutan keempat di dunia terkait dengan penyakit. Ya, mungkin ada kanker, ada jantung dan lain-lain, saya nggak hafal urutannya, tapi gula itu pembunuh keempat terkait dengan masalah penyakit. Padahal itu adalah sesuatu yang bagi kita yang tidak menyadari ada dampak buruknya itu, kita harus sadar. Tetapi sebaliknya bisa jadi ada hal-hal yang tidak kita sukai, tetapi itu menghadirkan kebaikan untuk kita di akhirnya nanti, di endingnya nanti. Apa contohnya? Ya mungkin jamu yang pahit rasanya. Atau bagi beberapa orang yang sakit, obat yang pahit rasanya, itu kan kita tidak suka. Siapa yang suka minum obat? Rata-rata sebagian besar orang itu tidak suka minum obat. Tetapi meskipun kamu tidak suka, itu endingnya baik. Itu maksudnya. Jadi hal ini mirip juga
dengan ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada pasanganmu, tetapi Allah memberikan kebaikan yang banyak padanya. Maka bersabarlah. Dulu saya mungkin pernah cerita di majelis ini ya, tapi sudah ya mungkin 6 bulan yang lalu tentang seorang perempuan yang konsultasi ke saya. Dia mengeluhkan tentang suaminya yang mana ada sebetulnya. Kalau saya melihat suaminya itu sebetulnya kalau dari sisi memberikan kebahagiaan itu ya bisa memberikan kebahagiaan bagi istri. Mau sebulan uang belanjanya 10 juta. Jadi istrinya itu dikasih uang belanja tiap bulan itu 10 juta rupiah. Tetapi ternyata memang dibalik bahwasanya seorang suami itu pinter cari uang, ternyata suami ini memiliki sifat atau karakter yang bagi para istri itu tidak suka. Apa? Temperamen, suka marah, segala sesuatu itu ya disikapi dengan nada yang ketus, dengan nada yang tinggi, dengan nada yang seolah-olah tidak ada kasih sayang di situ. Ya karena memang kalau berdasarkan mungkin beberapa tipe kepribadian, dia tipe koleris, orangnya tegas. Pokoknya saya begini ya begini. Kayak seorang pemimpin yang bernama besi. Dan dia memang pemimpin di sebuah perusahaan. Cuma memang orang ini memang butuh dinasihati karena kamu memang pemimpin dalam satu perusahaan, tetapi kalau di rumah kamu itu sebagai seorang ayah, kamu itu sebagai seorang suami, maka tidak bisa sikap seperti pemimpin perusahaan itu kamu bawa ke rumah. Rasulullah SAW itu juga pemimpin negara, pemimpin umat, pemimpin dalam peperangan. Tetapi ketika beliau berada di rumah, beliau itu dengan keluarganya, dengan istrinya juga penuh dengan kelemahan buta. Dari sini kemudian kita juga mengambil kesimpulan dari kisah ini ya, bahwasanya ternyata yang namanya kesenangan, yang namanya kebahagiaan itu bukan semata-mata diukur berdasarkan uang. Meskipun saya dapat uang belanja dari suami 10 juta, saya tetap tidak bisa bahagia karena sifat dia seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, ini menjadi sebuah pelajaran bahwa ada kalanya pasangan kita itu punya kelebihan-kelebihan, tapi di sisi yang lain di tengah kelebihannya dia punya kekurangan. Laki-laki pintar cari uang, tapi ternyata di rumah galak. Laki-laki penyayang sama anak sama istri, tapi mohon maaf tidak terlalu pintar cari uang. Ya, punya usaha, punya pekerjaan, penghasilannya hasilnya segitu saja. Jadi dia diuji dari sisi ekonomi. Tapi ada beberapa orang yang mapan dari sisi ekonomi, dia diuji dari hal yang lain. Dan itulah sebuah sunnah bahwa orang-orang beriman itu senantiasa diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka mengatakan kami telah beriman, kemudian mereka tidak diuji? Enggak. Kalau orang-orang mengaku dirinya beriman, mereka itu akan diuji oleh Allah. Kenapa orang-orang beriman itu diuji oleh Allah? Karena itu adalah sunnatullah. Orang-orang beriman sebelum kalian juga diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Dan sungguh Allah juga telah menguji orang-orang sebelum mereka, orang-orang beriman sebelum kita, umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga diuji. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga dengan ujian itulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapakah orang-orang yang siddiq, siapakah orang-orang yang benar imannya, dan siapakah orang-orang yang dusta. Ya. Kalau orang-orang yang imannya benar ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan mereka tetap tegak. Ya. Keimanan mereka tetap tegak. Ada sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh salah seorang ibu. Beliau ini ibunya seorang ustadz terkenal di Indonesia, ustadz nasional. Ibunya itu pernah
menasihatkan kepada anaknya yang seorang ustadz itu begini. Anakku, berbuat baiklah kamu kepada istri. Bukan karena kamu berharap dia akan membalas kebaikan, tetapi berbuat baiklah kamu karena Allah. Karena nanti Allah yang akan membalas kebaikan yang kamu lakukan kepada istri. Bagi beliau, bagi sang ustaz ini, kalimat ini sungguh sangat luar biasa. Sehingga kadang-kadang ketika seorang suami memberikan sesuatu atau berbuat baik kepada istrinya, dan ternyata suatu saat mungkin istrinya sedang ada masalah, istrinya sedang sakit hati, istrinya sedang perasaannya sedang nggak enak, sedang bad mood, bisa jadi sikapnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka kita sebagai seorang suami, atau mungkin ini berlaku sebaliknya pada seorang istri, ya, memberikan yang terbaik kepada pasangan kita, tapi ternyata tidak mendapatkan respon baik dari dia, tidak mendapatkan ucapan terima kasih dari dia, harusnya kembali pada kalimat. Saya berbuat baik ini karena Allah. Dan ini kalimat ini sungguh sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar bisa kita aplikasikan pada pasangan kita, tapi pada siapapun. Kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada orang tua kita. Kita berbuat baik pada orang lain dan ternyata orang itu tidak berterima kasih pada kita. Orang itu malah masih tetap membenci kita. Bagi kita ada masalah. Kalau saya berbuat baik seperti ini bukan karena kamu, karena ini perintah dari Allah. Dan betapa banyak kebaikan-kebaikan yang semacam ini dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau masih di Mekah, dakwahnya masih banyak dicaci maki, diejek dan seterusnya. Beliau berjalan di sebuah lorong dan orang Yahudi itu senantiasa meludahi beliau. Itu kan perbuatan yang sangat menyakitkan, sebuah penghinaan yang luar biasa. Kalau kita sudah mungkin kemarahannya sudah diubur-ubur, sudah pengen marah betul. Tapi Rasul bersabar. Dan ternyata ketika seorang Yahudi yang setiap hari ketika Rasulullah lewat jalan itu mesti diludahi, ketika sang Yahudi itu tidak meludahi, Rasulullah bertanya tadi, biasanya saya kalau lewat sini diludahi, kok ini enggak? Dia tanya sama beberapa orang, si Yahudi tadi sedang sakit. Dan apakah ketika seorang Yahudi yang senantiasa meludahi Rasulullah sakit ini, kemudian Rasulullah datang kepada syukur, rasa, kuala, apakah seperti ini? Enggak. Beliau datang untuk menjenguknya. Ya karena prinsip ini, berbuat baik itu karena Allah. Bukan kita kemudian mengharapkan dia membalas kebaikan kita. Dan bagi saya ini menjadi sebuah rumus hidup. Entah kita bertetangga, bersaudara, bisa terus. Ada orang berbuat buruk sama kita, tidak masalah. Kita tetap berbuat baik sama dia. Karena dengan seperti itu, ini beberapa kali saya praktekkan ya, ada orang yang tidak suka. Ya mungkin kita berada di jalan dakwah itu kan mesti ada yang nyinyir, ada yang tidak suka, ada yang lain, kemudian dia berbuat buruk. Saya tidak peduli kepada dia, saya tetap berbuat baik. Malah kemudian ketika dia berbuat buruk, saya balas dengan berbuat baik. Malah bingung orangnya, mau berbuat buruk lagi malah ini mau diajak musuhan malah tidak mau. Kenapa bingung dia? Tapi coba kalau perbuatan buruk dia, kita balas dengan perbuatan buruk juga, senang dia. Wah lagi saatnya perang dimulai, kan mas seperti itu, balas-balas. Dan situlah salah satu letak keberhasilan dakwah di situ. Ya, bukan semua mengatakan saya berdakwahnya berhasil ya. Tapi dari sejak saya masih sekolah, dulu ketika aktif di remaja masjid, aktif di organisasi yang ada di organisasi yang dari masjid, itu tetangga-tetangga itu banyak yang nyinyir, maaf, sampai dikatakan gila, kok sampai di dalam itu orang indah, dan itu terdengar kita sendiri. Alhamdulillah, terdengar kita sendiri. Kita ini dianggap orang gila ini zaman sekarang. Alhamdulillah, kesadaran orang untuk berislam, kembali pada ajaran Islam yang benar, kemudian dakwah sekarang sudah tersampaikan kepada umat, banyak orang yang paham, banyak umat yang paham dan tersadar. Tapi dulu di tahun-tahun 90-an itu masih banyak orang yang mungkin ya ketika melihat orang berjenggot, sarungnya atau celananya di atas kepala kaki itu sudah benar-benar itu. Kita sudah dikatakan gila.
Tapi dengan kita berbuat baik sama dia, akhirnya sekarang tahu bahwa anak-anak mereka yang dulu dilarang ikut ngaji dengan kami, jadi anak-anak yang, ya mohon maaf ya, kehidupannya tidak tahu, pekerjaannya udah benar, istrinya udah benar, anak-anaknya udah benar, tidak bisa menyenangkan orang tua dalam hal sebuah doa jadikan anak saya yang soleh dan solehah itu sama-sama jauh. Ya karena dulu memang dilarang untuk ngaji. Maka kembali ke sini, Bapak Ibu, bahwa ini ujian dari Allah. Orang-orang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kadang-kadang kita diuji dengan pasangan kita, kadang-kadang kita diuji dengan anak kita, orang tua kita, dan seterusnya. Atau saya dulu pernah cerita di sini ya. Saya punya sahabat, seorang ini. Dulu dia anak pang. Dia di Surabaya tinggal 14 tahun kecanduan narkoba. Dia cerita ke saya, semua jenis narkoba sudah pernah saya konsumsi. Semuanya, bahkan sampai sakau, sampai sajes di dalam rumah. Dan orang tua sudah angkat tangan karena tingkat kecanduannya sungguh sangat luar biasa. Sudah kayak nggak bisa diobati lagi. Dulu awalnya masih sembunyi-sembunyi, tapi belakangan itu sudah mulai terang-terangan di dalam rumah. Kalau sudah dalam kondisi saja seperti itu, harus minta, itu sudah nggak karuan. Wow, guys, sudah kayak orang lain. Kita nggak bisa lihat. Dan keluar masuk penjara. Dulu orang tuanya memang punya jabatan di pemerintahan. Tapi ketika orang tua sudah mulai pensiun, dia sudah keluar masuk penjara 2 kali. Terakhir dia masuk penjara yang ketiga kalinya, harus mengeluarkan uang 600 juta supaya anaknya keluar dari penjara. Dan itu sudah tidak mampu keluar. Sudah tidak mampu keluar uang sebenarnya. Ya sudah, dia berlama-lama di penjara. Dan qadarullah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata sang anak ini kemudian bertaubat di dalam penjara. Dan ketika dia sudah keluar dari penjara itu, dia bertanya sama ibunya, wahai ibu, doa itu apa? Kok saya bisa tobat? Nah ini namanya begini. Dulu ketika kamu di penjara dan seolah-olah kamu sudah tidak bisa sembuh dari kecanduan narkoba, ibu sama bapak itu berangkat ke tanah suci di Ka'bah. Ibu menangis dan berdoa kepada Allah. Berdoanya apa? Ya Allah, kalau Brian itu bisa sembuh dari kecanduan narkoba, tolong sembuhkan dia ya Allah, kembalikan dia kepada saya. Tapi kalau ternyata dia sudah tidak bisa sembuh dari kecanduan narkoba, ambil saja nyawa. Ibunya sudah berdoa seperti itu. Ambil saja nyawa. Dan qadarulahnya Brian ini bisa sembuh. Dan kemudian sekarang bukan hanya sekedar dia punya pekerjaan yang mapan, punya istri, punya anak yang baik-baik semua. Sekarang dia ada di barisan dakwah di Surabaya, membantu anak-anak remaja yang terhimpit masalah narkoba karena dia menjadi konsultan kenakalan remaja dan adiksi di Surabaya. Jadi kalau yang kemarin sebelum Ramadan dia sempat ke Semarang, ngasih kabar saya di Semarang, mungkin mau ketemu, mau ngobrol tentang kenakalan anak-anak. Ya, kita diskusi. Ya, kalau saya bareng sama dia, seolah-olah dia itu kayak preman. Kenapa? Dan tubuhnya penuh dengan tato. Ya tangan, ya kaki, ya dada, ya punggung, sampai di leher sini. Telinganya itu bolong sebelah kanan dan kiri itu bolong. Koin uang 500 itu bisa dimasukkan di telinga. Hidungnya itu berubah, bibirnya berubah, lidahnya itu juga berubah. Ini sudah mengerikan sekali. Dan katanya, ya memang gaya hidup kami apa kayak gini. Ya berdasarkan sesuatu. Orang-orang anak-anak apa itu kan senang dengan sesuatu yang
Mereka kan menamakan diri anti kemapanan. Sesuatu yang mapan mereka tidak suka. Sesuatu yang seperti lumrahnya manusia mereka tidak suka. Orang makan sehari 3 kali mereka tidak suka. Kita ingin merubah itu. Orang punya tempat tinggal, orang tidur di rumah, tidur di kamar, mereka tidak mau. Maka mereka tidur di jalan. Dan semakin nyeleneh itu semakin hebat. Tambah nyeleneh, tambah hebat. Ini saya mohon izin cerita sesuatu yang agak ekstrim. Di Eropa sana ada grup punk metal itu yang ketika mereka konser, ya, itu mereka melakukan ritual-ritual yang super nyeleneh supaya apa? Tambah dipuja-puja oleh idola. Apa ritualnya? Nyembelih kelinci, darahnya diminum. Dan itu disaksikan oleh banyak penontonnya yang ada di bawah. Atau menyembelih ayam, darahnya diminum. Bagi mereka itu gagah. Dan kalau sudah aneh, sudah unik, sudah nyeleneh seperti itu mesti orang akan banyak ngefans sama kita, mengidolakan kita. Katanya. Tapi kemudian mendapatkan kritik dari ormas-ormas yang mencintai binatang karena itu berbuat kejam pada binatang. Kemudian mereka merubah lagi dengan aksi yang lebih gila, aksi yang lebih menjijikkan. Saya lupa nama grup bandnya, tapi kalau jangan searching ada di internet. Grup band punk atau punk metal yang paling gila di dunia itu ada. Apa aksi menjijikkannya? Vokalisnya itu kalau mau tampil di atas panggung, dia buang air besar dan kemudian kotorannya itu dilumur-lumurkan ke seluruh tubuh. Dan dia nyanyi dalam kondisi kayak gitu. Apakah orang-orang fans-fansnya jadi benci? Udah, jadi tambah memuja-muja. Ini apa enggak gila ya? Saking gilanya sama seperti itu. Dan yang cerita seperti itu, ya teman-teman Surabaya, temannya Brian itu. Tapi saya punknya punk ideologis kan, maksudnya, kan ada punk yang tidak karuan, tapi saya punk dari si ideologi. Loh, maksudnya apa ya? Punk ideologi itu, ya bahasanya punk putih. Wah, punk putih. Maksudnya punk putih, punk hitam nggak kayak gitu, ada darah. Tapi saya punk dari si ideologi. Saya tidak merokok, saya tidak narkoba, saya tidak seks bebas, saya tidak minum minuman keras. Tapi ideologi saya apa? Orang modern. Dan dia menjadi peneliti. Dulu dia menyebarkan paham sosialis, menyebarkan paham-paham kekiri-kirian komunisme. Dan sekarang buku-buku yang dulu pernah dia keluarkan menyebarkan paham sosialis dan komunisme, sekarang dia bantah lagi dengan buku yang dia cerita saya tentang adanya grup band punk metal yang nyeleneh. Dan dia cerita yang tadi ya, yang melumuri tubuhnya dengan kotoran aja. Itu ketika vokalisnya itu meninggal dunia, itu kemudian dimakamkan. Fansnya, penggemar-penggemarnya untuk menghormati jenazahnya si vokalis yang sangat dia idolakan itu adalah dengan mereka berak di kuburan orang sebagai bentuk penghormatan. Itu pada luar biasa gila. Itu ada beritanya di internet. Jadi Bapak Ibu di luar sana, ya ini di Indonesia mungkin masih kayak gitu. Ternyata di Eropa sana itu lebih gila yang dilakukan oleh orang-orang. Ya seperti yang LGBT dan lain-lain, mereka sangat gila sekali. Nah, saya di sini ingin memberikan sebuah gambaran bahwasanya kadang-kadang kita diuji oleh pasangan, kadang-kadang kita diuji oleh anak, kadang-kadang kita diuji oleh orang tua, oleh tetangga dan seterusnya. Maka orang-orang beriman memang seperti itu, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus memandang itu dari kacamata yang benar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan beban kepada seseorang terlalu berat yang orang itu tidak mampu. Tidak akan seperti itu. Allah itu ketika memberikan ujian kepada seseorang, menurut Allah, menurut ilmunya Allah, orang itu mampu. Cuma kadang-kadang kita sebelum berikhtiar dengan maksimal, kita sudah putus asa duluan. Kita sudah tidak sabar.
quotes-nya adalah bersabarlah di ruang tunggu. Karena bisa jadi di ruang selanjutnya kamu akan merasakan kenikmatan. Contoh, ini ilustrasinya begini. Ada orang periksa ke rumah sakit, antrinya wajar sekali, antrinya macet sekali. Tapi karena dia tidak sabar, udah, soalnya pulang aja tidak usah periksa lagi. Dia tidak sabar. Padahal kalau dia sabar, nanti di ruang selanjutnya dia akan ketemu dengan dokter, dia akan didiagnosa, dia akan diberi obat. Tapi karena dia tidak sabar di ruang tunggu itu, akhirnya dia pulang dan tidak jadi obat. Maka bersabar di ruang tunggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan ujian kepada kita, rahmatnya, kasih sayangnya lebih besar daripada ujian yang diberikan kepada kita. Kita harus yakin itu. Dan itu adalah bagian dari keimanan kita, tauhid kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahmat yang sangat luar biasa. Yang ujian ketika diberikan kepada kita, pasti rahmatnya lebih besar daripada ujian yang kita rasakan. Maka Bapak Ibu, ketika banyak orang yang kemudian berputus asa, sampai tadi yang saya ceritakan tadi kan, sampai hampir bunuh diri karena suaminya yang seperti itu kan akhirnya menjadikan bukan hanya dia saja yang kepikiran terus, saya saja yang dicurhati seperti itu, akhirnya juga kepikiran, masalah yang ini kita seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, ini adalah ujian dari Allah dan pasti kita diuji. Orang-orang sebelum kita juga diuji. Dan juga akhirnya ketika kita sudah dihadapkan pada seorang pasangan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita impikan, itu adalah bagian dari takdir Allah. Karena sudah terjadi, berarti itu adalah takdir. Maka bagi orang-orang beriman, ini menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat ketika diuji dengan yang semacam itu. Inilah yang kemudian kita harus membuktikan di hadapan Allah. Ketika kita diuji, saya akan menunjukkan bahwa iman saya benar, dan saya tidak ingin menunjukkan bahwa iman saya itu dusta. Contoh, di beberapa kasus kita mendapati bahwa ketika misalnya seorang istri atau sebaliknya ya nanti, seorang istri diuji dengan suami yang ternyata ya suka dekat-dekat dengan perempuan lain. Harusnya seorang istri tetap istiqomah berada di jalan ketaatan. Tapi yang salah adalah ketika malah justru dia diuji oleh Allah dengan suami yang seperti itu, dia melakukan hal yang serupa. Woi soalnya pun dari mana kurang balas. Karena akhirnya dia malah berbuat dosa, dia berbuat maksiat. Dengan tujuan apa? Saya ingin membalas suami saya berbuat serong seperti itu, saya juga bisa berbuat serong. Karena akhirnya ini menjadi bukti tentang keimanan dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ujian itu untuk melihat ketika diuji seperti itu, apa yang kamu lakukan? Kamu tetap taat kepada-Mu atau kamu berbuat dosa, berbuat maksiat? Kalau tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia lulus ujian. Tapi kalau ternyata dia malah berpaling, dia malah berbuat dosa, dia berbuat maksiat dengan ujian itu, berarti iman dusta. Maka Bapak Ibu, banyak hal yang ada di sekitar kita itu menjadi ujian. Mungkin ujian itu malah bisa jadi bukan sesuatu yang tidak menyenangkan, bisa jadi ujian itu adalah berupa sesuatu yang menyenangkan, berupa sesuatu yang menggiurkan. Ada orang yang diuji dengan kekayaan. Contohnya, ini real tetangga saya. Dulu ketika mobilnya masih satu, sholat berjamaah di masjid. Ya kalau zuhur asar dia masih di tempat kerja. Maghrib, isya, subuh dia di masjid. Padahal, ya ini saya bukan gimana-gimana. Dia itu bukan aktif ngaji, bukan orang pengajian. Maksudnya penampilannya biasa gitu. Ya eksekutif muda biasa.
Saya itu ketika melihat dia maghrib isya ke masjid itu saya ikut senang, ikut gembira. Masya Allah, masih ini padahal karena penampilan ikhwan sing ngaji itu tidak. Penampilannya umum, tapi dia rajin. Bahkan subuh rajin ke masjid. Tapi ketika ternyata dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan, bisnisnya jadi tambah berkibar, mobilnya jadi 2, 3, 4, sudah ada masjid lagi. Jadi kadang-kadang kita diuji dengan harta. Sebagaimana dulu yang sebuah kisah yang pernah mungkin kita pernah membaca atau pernah mendengar. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW ketika selesai atau selesai dari sholat berjamaah langsung pulang. Tidak berpikir dulu ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pulang. Rasulullah bertanya ketika melihat itu berulang dipanggil, kamu kok setiap selesai sholat tidak zikir dulu tapi langsung pulang? Ya Rasulullah, saya itu sebetulnya orang yang paling fakir di kampung dan saya punya kain yang bisa untuk menutup aurat untuk sholat itu hanya satu. Maka kain itu saya pakai gantian sama istri. Kalau saya ke masjid, kain itu saya pakai untuk sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah selesai, saya harus segera pulang karena ini supaya istri saya bisa sholat, supaya auratnya tertutup. Itu orang biasa kan orang. Karena Rasulullah melihat iba dengan kondisi orang ini, Rasulullah kemudian kasih aja. Semoga bisa memperbaiki ekonomi. Rasulullah punya seekor domba betina yang sedang bunting. Ini aku ajarkan kepada aku. Semoga jadi berkah. Dijual langsung. Dan betul dombanya ini kemudian karena sudah bunting ya beberapa waktu kemudian melahirkan 2. Setelah ini nanti dari anaknya yang 2 itu nambah lagi berakhir semuanya sekali. Tapi setelah itu kalau sholat berjamaah terlambat atau bahkan tidak kedapatan sholat berjamaah, nanti kan diuji dengan harta. Maka Bapak Ibu, ini adalah bagian dari ujian dari Allah. Semoga kita bisa menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Dengan ujian baik itu sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan sebaliknya sesuatu yang menyenangkan. Semoga kita tetap senantiasa berada pada jalan kehidupan. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.